bahwa piramida adalah tempat peristirahatan terakhir Fir'aun. Para penduduk Tengger ini percaya bahwa piramida memiliki makna simbolis yang jauh lebih dalam daripada sekadar makam, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ceritaku. Oke, minggu lalu sempat bahas misteri ya guys ya. Nah, kali ini sama mau ngebahas berkaitan dengan misteri, ini misteri piramida Mesir. Nah, kita semua tahu ya, piramida Mesir termasuk keajaiban dunia dan juga cerita-cerita teori konspirasinya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Piramida Mesir adalah sebutan untuk sebuah bangunan berbentuk segitiga di Mesir yang merupakan piramida kuno berstruktur dari batu, guys. Nah, piramida itu dikenal sebagai makam Fir'aun yang dibangun oleh orang-orang Mesir sekitar tahun 4500 tahun lalu dengan menggunakan peralatan tradisional. Nah, mereka tuh dikenal menjadi negeri piramid karena saking banyaknya jumlah piramid yang ada di negara ini. Sebagian besar piramid dari total jumlah sekitar 118 buah piramid dibangun di sepanjang Sungai Nil, guys. Nah, kita tahu ya, pada zaman dulu itu belum berdampingan dengan teknologi canggih seperti sekarang ini. Sangatlah aneh jika kita tuh membayangkan gimana sih cara pembuatan piramida Mesir yang besar ini. Aslinya piramid itu tertutup batu berwarna putih terpoles halus yang kini sudah runtuh, guys. Kini pelapis yang tersisa tinggal bagian atasnya aja, potongan batu penutup luar yang terpoles licin dan rapi, guys. Lantas alasan mengapa tuh bentuknya tuh segitiga, guys, bukan bentuknya kotak atau lingkaran atau semacamnya gitu ya, guys ya. Karena pada zaman dulu teknologi konstruksi belum secanggih seperti sekarang, sehingga agar bisa membangun gedung tinggi maka bagian bawahnya harus lebar dan bagian atasnya harus kecil seperti gunung agar stabil, guys. Nah, ketika kita menaburkan pasir pada titik yang sama, maka hasilnya akan menyerupai gunung atau piramid, guys. Lalu alasan mengapa bagian bawah itu lebih besar? Jawabannya adalah karena titik gravitasi itu berada di bawah, sehingga mencegah bagian atasnya untuk goyang-goyang gitu ya. Karena bagian atasnya itu kalah berat dengan bagian bawah. Kalau bagian atasnya lebih berat dari bagian bawah, maka bagian atasnya itu cenderung mengayun karena memang berat dibandingkan bagian bawah, guys. Nah, bangunan piramida itu terdiri dari 2,3 juta batu, guys. Masing-masing beratnya itu sekitar 2,5 sampai 400 ton. Tingginya sekitar 146,6 meter. Luas bangunannya sekitar 5,3 juta meter kubik, guys. Nah, pembuatan atau letaknya piramida bisa dilihat dari presisi matematika, guys. Piramida jelas dibuat oleh peradaban yang memiliki inteligensi tinggi, bukan hanya hebat secara struktur dan konstruksi, tapi juga memiliki makna matematis dan astronomi tertentu, guys. Coba kita lihat di atas ya, guys ya. Ketiga bangunan piramid itu secara presisi menggunakan rumus matematika, guys, yang paling ajaib, yaitu rumus Pythagoras. Lah, bukannya Pythagoras itu baru lahir ribuan tahun kemudian di Yunani, guys. Nah, lebih ajaib lagi, piramida itu menggunakan rumus golden ratio dan disebut Pi. Golden ratio disebut-sebut sebagai the fingerprint of God, guys. Yang mana ekuasi matematik ini jadi secret geometri yang terpola di seluruh alam semesta, guys. Lalu selanjutnya presisi astronomi. Cara mengukur umur kapan konstruksi dibangun secara saintifik cuma bisa dilakukan lewat dua cara, astronomi dan geologi. Nah, para pembuat piramida itu tuh sebenarnya meninggalkan kode-kode cerdas yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang ngerti sains, guys. Bukan hanya kode tentang kapan piramida itu dibuat, tapi juga petunjuk atau clue agar kita tuh bisa memahami apa maksud dibangunnya piramida itu. Nih, ada 3 piramida beraliansi dengan 3 bintang Orion, guys. Nah, ketiga piramida itu tuh sangat presisi dan akurat, menggambarkan 3 bintang Orion, rasi bintang yang sangat signifikan sepanjang sejarah peradaban kita, guys. Presisi letak 3 piramida itu luar biasa akurat dengan 3 bintang Orion. Kebangetan kalau dibilang kebetulan ya, guys ya.
Nah, salah satu kunci dari presisi piramida Mesir adalah proses perencanaan dan pembuatannya, guys. Nah, sebelum proyek dimulai, para arsitek dan insinyur mengambil ukuran yang tepat dari tanah di mana piramida akan dibangun. Mereka kemudian menggambar desain yang rinci dari piramida, guys, termasuk ukuran dan jumlah blok batu yang dibutuhkan. Nah, setelah desain selesai itu, para pekerja mulai mengambil batu dari tambang yang berdekatan. Lalu batu-batu itu kemudian dibawa ke lokasi pembangunan dan diukur dengan tepat sesuai dengan desain. Selain itu, batu-batu tersebut dibentuk dan dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, setelah batu-batu itu siap, para pekerja itu mulai memasang batu-batu tersebut satu persatu. Dalam proses ini, mereka menggunakan teknik yang disebut tenon and mortise, guys, untuk membuat koneksi antara batu-batu yang sangat presisi. Ini kemungkinan mereka untuk menyambung batu-batu yang sangat padat tanpa menggunakan lem atau bahan lain. Selain itu, para pekerja juga menggunakan teknik yang disebut casing stone untuk membuat permukaan piramida yang rata dan halus. Nah, teknik ini melibatkan penempatan batu-batu yang sangat rapat dan presisi satu sama lain di permukaan piramida. Ini membuat permukaan piramida terlihat sangat halus dan rata, guys. Meskipun sebenarnya itu terdiri dari ratusan ribu balok yang dipasang dengan sangat rapat, guys. Nah, kemudian berikut adalah 5 fakta konspirasi tentang piramida. Mari kita bahas. Yang pertama, piramida dibangun oleh alien, guys. Teori konspirasi ini mungkin yang paling populer ya. Para pendukung teori ini percaya bahwa piramida terlalu besar dan kompleks untuk dibangun oleh manusia pada zaman kuno. Mereka berpendapat bahwa hanya teknologi alien yang bisa menjelaskan bagaimana piramida dibangun dengan presisi dan ketelitian yang luar biasa, guys. Sampai-sampai ya ditentukan tuh kayak bintang 3 Orion itu, guys. Yang kedua, piramida adalah pintu masuk ke dunia bawah. Teori ini didasarkan pada kepercayaan Mesir kuno bahwa piramida adalah tempat peristirahatan terakhir Fir'aun. Para penduduk teori ini percaya bahwa piramida memiliki makna simbolis yang jauh lebih dalam daripada sekadar makam, guys. Mereka berpendapat bahwa piramida adalah pintu masuk ke dunia bawah, tempat Fir'aun bisa bersatu kembali dengan para dewa. Lalu yang ketiga, piramida adalah tempat penyimpanan energi. Teori ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa piramida memiliki sifat-sifat energetik yang unik. Para pendukung teori ini percaya bahwa piramida bisa digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi energi, guys. Mereka berpendapat bahwa piramida bisa digunakan untuk tujuan yang beragam, seperti penyembuhan, meditasi, dan bahkan perjalanan waktu, guys. Lalu yang keempat, ini piramida adalah observatorium astronomi, guys. Nah, teori ini tuh berdasarkan pada posisi piramida ini tampaknya sengaja dirancang untuk mengamati peristiwa astronomi. Nah, para pendukung teori ini percaya bahwa piramida itu digunakan oleh manusia kuno untuk mempelajari langit, guys. Mereka berpendapat bahwa piramida bisa digunakan untuk menentukan posisi bintang dan planet, guys, serta untuk memprediksi peristiwa astronomi seperti gerhana. Lalu yang terakhir, piramida adalah struktur buatan manusia tertua di dunia, guys. Nah, teori ini tuh berdasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa piramida mungkin dibangun jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Para pendukung teori ini percaya bahwa piramida dibangun oleh peradaban kuno yang lebih maju dari Mesir kuno, guys. Mereka berpendapat bahwa piramida bisa berusia lebih dari 100.000 tahun. Nah, fakta konspirasi tentang piramida adalah topik yang menarik untuk dibahas. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung teori-teori ini, mereka tetap menjadi bagian dari daya tarik misterius piramida. Bagaimana pendapatmu, guys? Silakan komen-komen di bawah ya. Hehe. Sekian dari ceritaku tentang misteri piramida Mesir, di mana pada saat itu cara pembuatannya, juga strukturnya, juga penempatan letak yang masih menjadi misteri, guys. Sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya supaya tahu update selanjutnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.